Halo semua, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai runtuhnya Kekaisaran Romawi. Gak usah berlama-lama, langsung aja ini dia pembahasannya. Runtuhnya Kekaisaran Romawi adalah salah satu peristiwa paling dramatis dan penting dalam sejarah dunia, menandai berakhirnya salah satu peradaban terbesar yang pernah ada. Cerita ini terjadi dalam periode yang penuh dengan kekacauan, pertempuran, dan perubahan yang signifikan di seluruh Eropa dan sekitarnya. Pada puncaknya, Kekaisaran Romawi adalah pusat dari dunia yang dikenal, menguasai wilayah yang luas yang mencakup sebagian besar Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Namun, pada abad ke-5 Masehi, kekaisaran yang pernah perkasa ini mulai runtuh. Runtuhnya Kekaisaran Romawi bukanlah hasil dari satu peristiwa tunggal, melainkan akibat dari kombinasi kompleks faktor internal dan eksternal yang berinteraksi selama berabad-abad. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kejatuhan Kekaisaran Romawi adalah ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Setelah kematian Kaisar Marcus Aurelius pada tahun 180 Masehi, Kekaisaran Romawi memasuki periode yang dikenal sebagai krisis abad ketiga. Dalam periode ini, kekaisaran mengalami serangkaian krisis yang menghancurkan, termasuk perang saudara, pemberontakan militer, dan inflasi yang tidak terkendali. Setelah kematian Marcus Aurelius, yang dianggap sebagai salah satu 5 kaisar baik, putranya Commodus naik tahta. Commodus adalah seorang pemimpin yang tidak efektif dan seringkali digambarkan sebagai tiran yang tidak kompeten. Kekacauan yang ditimbulkan oleh pemerintahan Commodus membuka jalan bagi krisis politik yang lebih besar, di mana kaisar-kaisar Romawi seringkali dibunuh atau digulingkan oleh rival mereka. Dalam beberapa dekade berikutnya, kekaisaran mengalami pergantian kaisar yang cepat, dengan banyak dari mereka naik tahta melalui kekerasan atau konspirasi. Situasi ini menciptakan ketidakstabilan yang serius di dalam kekaisaran karena setiap perubahan kekuasaan biasanya disertai dengan konflik dan pergolakan. Para kaisar yang lemah dan korup tidak mampu mengendalikan kekaisaran yang luas dan kompleks, dan mereka seringkali terpaksa mengandalkan militer untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Namun, militer sendiri tidak selalu setia dan seringkali terlibat dalam intrik politik yang semakin memperburuk krisis suksesi. Selain krisis politik, Kekaisaran Romawi juga menghadapi masalah ekonomi yang serius. Pada puncaknya, kekaisaran ini memiliki ekonomi yang kuat dan beragam, didukung oleh perdagangan yang luas dan pertanian yang produktif. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai faktor mulai melemahkan ekonomi Romawi. Salah satu masalah utama adalah inflasi yang merajalela. Pada abad ke-3 nilai mata uang Romawi, denarius, mulai menurun secara signifikan. Para kaisar yang menghadapi kebutuhan untuk membiayai tentara dan administrasi yang besar, mulai mengurangi kandungan perak dalam koin-koin Romawi. Ini menyebabkan penurunan nilai mata uang, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan harga yang tajam. Inflasi yang tidak terkendali ini membuat ekonomi Romawi semakin tidak stabil, karena pendapatan real masyarakat menurun dan daya beli mereka melemah. Pada saat yang sama, beban pajak yang berat juga menjadi masalah serius. Kekaisaran Romawi membutuhkan pendapatan besar untuk mendanai tentara, pembangunan infrastruktur, dan administrasi pemerintah yang kompleks. Namun, seiring waktu, pendapatan dari pajak mulai menurun. Banyak orang Romawi, terutama petani, mulai meninggalkan tanah mereka karena tidak mampu membayar pajak yang tinggi. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian, yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Romawi. Kombinasi antara inflasi, krisis pajak, dan penurunan produksi menyebabkan ekonomi Romawi mengalami penurunan yang tajam. Ini memperlemah kemampuan kekaisaran untuk mempertahankan tentara yang kuat dan menjaga stabilitas di dalam wilayahnya yang luas. Sementara masalah internal melemahkan kekaisaran Romawi, ancaman dari luar juga semakin meningkat. Suku-suku barbar yang berada di luar perbatasan kekaisaran mulai memperkuat kekuatan mereka dan seringkali menyerbu wilayah Romawi. Di antara suku-suku ini, Visigoth, Vandal, Hun, dan Ostrogoth menjadi ancaman utama bagi keberlangsungan kekaisaran. Suku Visigoth, yang awalnya mengungsi ke wilayah Romawi untuk mencari perlindungan dari serangan suku Hun, akhirnya memberontak terhadap kekaisaran. Pada tahun 378 Masehi, dalam pertempuran Adrianople,
Visigoth mengalahkan tentara Romawi dengan telak, dan Kaisar Valens terbunuh dalam pertempuran ini. Kekalahan ini menandai titik balik dalam kemampuan militer Romawi, karena tentara Romawi tidak lagi mampu menghadapi ancaman dari suku-suku barbar yang semakin kuat. Pada tahun 410 Masehi, suku Visigoth di bawah pimpinan Alaric berhasil menaklukkan dan menjarah kota Roma. Penjarahan ini mengejutkan dunia Romawi dan dianggap sebagai salah satu tanda paling mencolok dari runtuhnya kekaisaran. Meskipun kota Roma pulih sementara setelah penjarahan ini, kekaisaran tidak pernah benar-benar pulih dari guncangan ini. Sementara itu, suku Vandal yang berasal dari Germanik juga melakukan serangan besar terhadap kekaisaran. Pada tahun 455 Masehi, suku Vandal berhasil menaklukkan dan menjarah kota Roma untuk kedua kalinya, menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada penjarahan sebelumnya. Suku Vandal kemudian mendirikan kerajaan mereka sendiri di Afrika Utara, yang sebelumnya merupakan salah satu provinsi terkaya di Kekaisaran Romawi. Suku Hun, yang dipimpin oleh Attila, juga memberikan tekanan besar pada Kekaisaran Romawi. Attila dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan tak kenal ampun, dan ia seringkali menyerang wilayah Romawi di timur dan barat. Meskipun Attila akhirnya dihentikan oleh koalisi tentara Romawi dan Visigoth dalam pertempuran Chalons pada tahun 451 Masehi, ancaman yang ditimbulkannya menambah ketidakstabilan yang dihadapi oleh kekaisaran. Faktor penting lainnya dalam runtuhnya Kekaisaran Romawi adalah pemisahan kekaisaran menjadi dua bagian, timur dan barat. Pada akhir abad ke-3 M, Kaisar Diokletian memutuskan untuk membagi kekaisaran menjadi dua bagian yang terpisah, dengan alasan bahwa wilayah yang begitu luas dan kompleks tidak dapat dikelola secara efektif oleh satu orang. Pemisahan ini menghasilkan Kekaisaran Romawi Timur, yang berpusat di Konstantinopel, yang sekarang disebut dengan Istanbul, dan Kekaisaran Romawi Barat yang berpusat di Roma. Kekaisaran Romawi Timur, yang sering disebut sebagai Kekaisaran Bizantium, berhasil bertahan lebih lama dan akhirnya berkembang menjadi kekuatan besar di timur. Namun Kekaisaran Romawi Barat terus mengalami kemunduran. Pembagian kekaisaran ini juga menyebabkan perpecahan dalam sumber daya dan kekuatan militer. Kekaisaran Timur, yang lebih kaya dan lebih kuat secara ekonomi, mampu mempertahankan diri dari ancaman barbar lebih efektif daripada Kekaisaran Barat. Sementara itu, Kekaisaran Barat semakin melemah dan kehilangan wilayahnya satu persatu. Pada tahun 476 Masehi, titik puncak dari runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat akhirnya terjadi. Kaisar Romulus Augustulus, kaisar terakhir dari Kekaisaran Romawi Barat, digulingkan oleh Odoacer, seorang pemimpin barbar. Odoacer, yang adalah kepala tentara bayaran Germanik, menolak untuk mengakui otoritas Romulus Augustulus dan sebaliknya mendirikan dirinya sebagai Raja Italia. Penggulingan Romulus Augustulus secara tradisional dianggap sebagai tanda akhir dari Kekaisaran Romawi di Barat. Setelah penggulingan ini, tidak ada lagi Kaisar Romawi yang memerintah di Barat, dan wilayah-wilayah kekaisaran dibagi-bagi di antara berbagai kerajaan barbar. Meskipun Kekaisaran Romawi Barat runtuh, warisan Romawi terus hidup dalam berbagai bentuk. Kekaisaran Bizantium di timur melanjutkan tradisi Romawi selama lebih dari 1000 tahun, hingga jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Banyak aspek dari budaya, hukum, dan teknologi Romawi diadopsi oleh suku-suku barbar yang menaklukkan wilayah Romawi, dan pengaruh Romawi tetap kuat di seluruh Eropa dan Mediterania. Hukum Romawi misalnya menjadi dasar bagi banyak sistem hukum di Eropa, dan bahasa Latin tetap menjadi bahasa ilmiah dan administratif di Eropa selama berabad-abad. Arsitektur Romawi juga terus memengaruhi pembangunan di seluruh dunia, dengan banyak bangunan dan monumen yang didasarkan pada desain Romawi kuno. Salah satu aspek penting dari warisan Kekaisaran Romawi adalah peran agama dalam transisi kekaisaran menuju kejatuhan. Pada awalnya, agama-agama pagan dan politeistik mendominasi Kekaisaran Romawi, dengan pantheon dewa-dewi yang dihormati di seluruh wilayah kekaisaran. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan signifikan terjadi dalam lanskap spiritual Romawi. Pada abad ke-4 M, agama Kristen mulai muncul sebagai kekuatan yang signifikan di dalam kekaisaran. Kaisar Konstantinus Agung, yang memerintah dari 306 hingga 337 Masehi, menjadi tokoh penting dalam penyebaran agama Kristen. Pada tahun 313 Masehi, ia mengeluarkan Edik Milan, yang memberikan toleransi agama kepada semua agama di dalam kekaisaran,
termasuk Kristen. Konstantinus juga memainkan peran penting dalam Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi, yang membantu menyatukan doktrin Kristen dan mengatasi perpecahan di dalam gereja. Dengan dukungan dari Konstantinus dan kaisar-kaisar berikutnya, agama Kristen menjadi agama resmi kekaisaran pada akhir abad ke-4 M. Pengangkatan agama Kristen sebagai agama negara membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Romawi. Gereja Kristen menjadi institusi yang sangat berpengaruh dan memainkan peran penting dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya kekaisaran. Namun, transisi ini juga membawa tantangan tersendiri. Banyak orang Romawi yang masih menganut agama-agama tradisional merasa bahwa nilai-nilai Kristen bertentangan dengan tradisi Romawi kuno. Peralihan dari politeisme ke monoteisme menciptakan perpecahan di dalam masyarakat Romawi, dengan beberapa kelompok yang merasa teralienasi oleh perubahan ini. Meskipun agama Kristen memberikan kekuatan spiritual baru kepada banyak orang, itu juga sebenarnya seberidentitas budaya Romawi selama berabad-abad. Kendati kekaisaran Romawi Barat mengalami kehancuran, pengaruh budaya dan teknologi Romawi terus terasa di seluruh Eropa dan dunia. Banyak pencapaian teknis dan budaya Romawi tetap menjadi fondasi bagi perkembangan selanjutnya di dunia Barat. Salah satu warisan terbesar dari Kekaisaran Romawi adalah sistem hukum mereka. Hukum Romawi yang disusun dalam Kodeks Justinian pada abad ke-6 M oleh Kaisar Bizantium Justinian I menjadi dasar bagi banyak sistem hukum di Eropa dan bahkan di luar benua tersebut. Prinsip-prinsip seperti hak milik, kontrak, dan tanggung jawab hukum berasal dari hukum Romawi dan terus memengaruhi hukum modern hingga hari ini. Di bidang arsitektur dan teknik sipil, inovasi Romawi juga meninggalkan jejak yang mendalam. Jalan-jalan Romawi, yang terkenal karena ketahanannya dan jangkauannya yang luas, menghubungkan berbagai bagian kekaisaran dan memfasilitasi perdagangan, pergerakan tentara, dan komunikasi. Banyak dari jalan-jalan ini tetap digunakan selama berabad-abad setelah runtuhnya kekaisaran. Aqueducts Romawi yang dibangun untuk membawa air bersih ke kota-kota Romawi adalah salah satu prestasi teknik yang luar biasa. Sistem saluran air ini menunjukkan keahlian teknik Romawi yang canggih, dan banyak dari struktur ini tetap berdiri hingga hari ini sebagai bukti kecemerlangan mereka. Di bidang budaya, pengaruh Romawi terus hidup melalui bahasa Latin yang tetap menjadi bahasa ilmiah, administratif, dan liturgis di Eropa selama berabad-abad setelah kejatuhan kekaisaran. Latin juga merupakan dasar dari banyak bahasa Eropa modern, termasuk Italia, Spanyol, Prancis, Portugis, dan Rumania. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Eropa mengalami periode transformasi sosial dan politik yang mendalam. Kejatuhan kekaisaran menyebabkan pergeseran kekuasaan dari tangan pusat ke tangan lokal, dengan munculnya kerajaan-kerajaan barbar yang menggantikan otoritas Romawi di berbagai wilayah. Salah satu dampak utama dari kejatuhan kekaisaran adalah fragmentasi politik Eropa. Wilayah-wilayah yang sebelumnya bersatu di bawah kekuasaan Romawi, kini terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Di Italia, kekuasaan Romawi digantikan oleh kerajaan Odo-Acer dan kemudian oleh kerajaan Ostrogoth yang dipimpin oleh Theodoric yang Agung. Di Prancis modern, suku Frank membentuk kerajaan mereka sendiri, yang kemudian menjadi dasar bagi kerajaan Franka di bawah pimpinan Clovis. Di Spanyol, suku Visigoth mendirikan kerajaan mereka sendiri, sementara di Afrika Utara, suku Vandal mendirikan kekuasaan mereka di bekas provinsi Romawi. Pergeseran ini menciptakan peta politik Eropa yang baru, dengan berbagai kekuatan barbar yang menggantikan otoritas Romawi. Periode ini, yang sering disebut sebagai abad kegelapan, juga ditandai oleh penurunan dalam perdagangan, pendidikan, dan budaya dibandingkan dengan masa kekuasaan Romawi. Banyak kota Romawi yang besar mulai merosot, dan kehidupan urban yang sebelumnya berkembang pesat menjadi semakin jarang. Namun, meskipun ada penurunan dalam beberapa aspek, periode ini juga menyiapkan panggung bagi perkembangan baru yang akan datang pada abad pertengahan. Sementara Kekaisaran Romawi Barat runtuh, Kekaisaran Romawi Timur yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium tetap bertahan dan bahkan berkembang. Berpusat di Konstantinopel, Kekaisaran Bizantium menjadi benteng pertahanan budaya dan politik Romawi di timur. Bizantium mempertahankan banyak tradisi Romawi, termasuk hukum, militer, dan agama Kristen. Selama berabad-abad, kekaisaran ini memainkan peran penting dalam menjaga peradaban Romawi tetap hidup,
sambil juga menghadapi ancaman baru dari berbagai penjuru. Salah satu ancaman terbesar bagi Bizantium adalah kebangkitan Islam pada abad ke-7. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Islam dengan cepat menyebar ke seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. Kekhalifahan Rasidin dan Umayyah menaklukkan sebagian besar wilayah Bizantium di Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk kota-kota besar seperti Alexandria dan Jerusalem. Meskipun Bizantium kehilangan banyak wilayahnya, kekaisaran ini berhasil bertahan dan bahkan merebut kembali beberapa wilayah di bawah pimpinan Kaisar Heraklius pada abad ke-7. Namun tekanan terus-menerus dari kekuatan Muslim, ditambah dengan ancaman dari suku-suku barbar di utara, membuat kekaisaran Bizantium terus berada dalam keadaan defensif. Meskipun demikian, Bizantium berhasil bertahan hingga tahun 1453 Masehi, ketika Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah. Kejatuhan Konstantinopel menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur dan akhir dari era Romawi dalam sejarah. Runtuhnya Kekaisaran Romawi adalah salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah dunia, menandai akhir dari sebuah era dan awal dari zaman baru. Meskipun penyebabnya kompleks dan beragam, dari krisis politik dan ekonomi hingga ancaman eksternal dan perubahan budaya, kejatuhan kekaisaran ini mengajarkan kita banyak hal tentang kerentanan, bahkan dari kekaisaran terbesar. Salah satu pelajaran utama dari runtuhnya Romawi adalah pentingnya stabilitas politik dan ekonomi dalam menjaga kekuatan dan keberlangsungan sebuah peradaban. Kekaisaran Romawi, yang pada puncaknya tampak tak terkalahkan, akhirnya runtuh karena ketidakmampuan untuk mengatasi krisis internal dan ancaman eksternal yang berkembang. Selain itu, runtuhnya Romawi juga menunjukkan bagaimana perubahan sosial dan budaya dapat memainkan peran penting dalam menentukan nasib sebuah peradaban. Transisi dari paganisme ke Kristen, meskipun memberikan kekuatan spiritual baru kepada banyak orang, juga menciptakan perpecahan yang melemahkan kohesi sosial dan identitas budaya Romawi. Namun meskipun kekaisaran ini runtuh, warisan Romawi tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan modern. Dari hukum dan bahasa hingga arsitektur dan teknologi, pengaruh Romawi terus dirasakan hingga hari ini. Warisan ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah kekaisaran mungkin runtuh, warisan budayanya dapat terus hidup dan memengaruhi dunia selama berabad-abad. Dalam banyak hal, runtuhnya Kekaisaran Romawi bukan hanya akhir dari sebuah peradaban, tetapi juga awal dari zaman baru yang akan membentuk jalannya sejarah Eropa dan dunia selama berabad-abad yang akan datang. Peristiwa ini tetap menjadi subjek studi yang penting bagi para sejarawan, karena memberikan wawasan berharga tentang dinamika yang dapat memengaruhi keberlangsungan sebuah peradaban dan warisan yang dapat ditinggalkannya.